Belajar di pertemuan. Lanjut. Belajar itu di pertemuan. Harus diketahui member agar menjadi leader profesional sukses. Konsep dasar bisnis Melia Siap Sejahtera. Jadi kalau kau prospek, ini pertama yang harus kau tahu. Jadi bicara prospek bukan bicara macam-macam deh. Ini. Apa konsep dasar bisnis Melia? Apa konsep dasar Melia? Tadi aku udah bicara. Konsep dasar, catat. Ini yang kau bicarakan kepada setiap orang di awal. Saat kau memulai pembicaraan. Konsep dasar bisnis Melia atau Melia Sejahtera adalah promosi produk dapat komisi. Tidak ada yang dirugikan karena dapat produk sama seperti belanja di tempat. Ini kau mulai. Ini yang kau ajarkan ke membermu agar mereka jangan membujuk, mempus dan membohongi, Bu. Jadi kita dari awal. Jadi saya bocil-bocil yang gak ada yang nyerang ibu. Karena ibu sudah cerita. Kok udah cerita loh, ini promosi bro. Lo belanja produknya, lo gak rugi apapun. Makanya saya bilang, kalian viralkan video yang saya buat itu. Itu saya buat untuk memperbaiki kerusakan yang kau buat. Itu pun gak diposting, kau pikir kau lebih hebat. Saya ngerjakan 24 jam tapi gak kau posting, gak kau viralkan. Kan keterlaluan kalian tuh. Padahal video itu untuk memperbaiki kerusakan yang kau buat. Di situ semua. Yang terakhir saya kirim, posting semua. Kan jelas di situ. Melia adalah mempromosikan produk. Perusahaan kami sudah berpengalaman bayar pajak dan bla 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 bla. Betul nggak? Produk kami ada izin bla 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 bla. Konsep bisnis kami adalah promosi produk dapat komisi. Itu nggak? Ada orang yang merasa kok saya tidak dapat komisi karena dia salah paham, salah mengerti karena dipikirnya bisnis ini money. Harusnya kalau kau tahu pintar, bijak, nggak kopong pikiranmu, nggak sok tahu. Kau tahu ini menghadapi tekanan dari luar. Maka itu yang kau viralkan, itu yang kau bagi kemana-mana. Karena itu adalah jawaban dari seluruh pertanyaan orang di luar sana, ngeri ya? Udah nonton? Itu adalah jawaban dari seluruh pertanyaan di luaran. Itu loh. Saya menyuruh sesuatu, berarti nggak perlu saya jelaskan semua apa di balik itu. Saya nggak minta kau melakukan loh, saya kerjakan sendiri. Saya nggak tidur mengerjakan itu. Padahal saya menyelesaikan masalah yang kau bikin. Nah, semua itu nanti video yang terakhir, viralkan di semua media sosial. Agar orang tahu, kita bukan money game, kita bukan cari-cari orang. Bisnis kita legal. Siap? Lanjut. Nah, konsep dasar ini yang kau harus tahu. Jadi kalau orang tanya apa itu Melia, jawabanmu apa? Promosi produk, beli produk. Beli produk senilai uangmu dapat bisnis, itu. Kalau kau udah cerita dari awal gak mungkin diserang kamu leader, ngerti gak? Ya kau beli produk sama seperti beli produk di mall. Tapi kau beli produk di mall kau gak dapat bisnis. Tapi di tempat saya kau dapat bisnis. Nah tinggal kau mau pakai produknya atau ikut bisnisnya juga. Kan gak rugi kau. Kalau kau gak jalankan bisnis rugi apa kau gitu kamu. Kan kau udah dapat produk. Tapi kalau kau jalankan bisnisnya kau dapat penghasilan. Nah ini prolog kalian setiap bicara terhadap orang. Siap? Jadi orang tidak berpikir bisnis money game cari-cari orang. Di luaran sana terlalu banyak orang gak ngerti. Makanya saya bilang, ya salahmu kalau bawa undangan ke sini ya. Saya mau jelaskan promo apa? Ini saya konso. Itu loh, saya hanya mau bertemu sebelum saya keliling. Pertama tentu saja Jakarta saya perbaiki baru saya keliling. Saya sudah dari Medan. Terima kasih Medan, luar biasa kalian. Nih grup Medan hebat. Hidup terus. Mana? Hidup terus Medan ya. Nah, kemarin di Batam. Nah, nanti saya Jawa Timur. Saya tidak mau lagi ada leader-leader kopong. Dia harus tahu bisnis ini apa. Tadi apa konsep bisnis ini? Belanja produk. Nah, belanja produk tidak ada dirugikan apa-apa. Lo dapat bisnis gitu. Ya tergantung kau. Kau jalankan bisnisnya, kau dapat penghasilan. Kau nggak ada jalankan bisnisnya, kau nggak rugi apa-apa. Kau dapat produk. Nah, coba kamu diserang, mau ngadapin siapapun masih bisa diserang kamu.
Tapi kalau kamu nggak bicara seperti itu, nanti terkesan bisnismu adalah money. Siap? Oke, aplaus dulu untuk kalian semua. Nah, ini konsep dasarnya harus diketahui oleh member barumu. Ini yang harus diketahui, 5 ini harus diketahui. Seluruh member dan leader media. Yang kedua apa? Website pribadi. Maka kamu, semua kalian member barumu harus tahu bagaimana cara mempergunakan website. Seperti waktu saya, tadi malam closing orang langsung saya ajarin websitenya. Karena itu adalah kekuatan, power. Tidak semua perusahaan memiliki teknologi online sehebat itu. Ngerti gak sih? Maka itu membangun trust. Saya bilang, saya buka dari website saya buka dari websitenya. Saya bilang, saya nggak bisa ngambil produkmu. Karena ini nggak ada, kamu yang bisa. Jadi di media ini nggak mungkin ada tipu-tipu. Ngerti gak sih? Nah dia merasa, wih bang, berarti media ini udah, kelasnya udah canggih ya, udah nggak ini, main detikan semua. Loh, jadi emangnya kau pikir selama ini apa? Ya gue salah karena baca-baca ini sih. Itu loh. Yang saya lawan udah negatif loh. Siap? Makanya saya semakin negatif kalau ketemu, itu pasti closing bu. Karena tahu cara menjelaskannya. Karena di sini udah full ilmunya. Maka cara ngelawannya saya sudah tahu. Nah itulah kita di OPP, di training. Lanjut. Nah website pribadi ini semua harus tahu. Member barumu. Jangan tergantung kau. Baru kemudian presentasi 6 pilar. Harus tahu semua. Kenapa harus tahu presentasi 6 pilar? Karena itulah yang kau ceritakan ke orang lain agar dia mau close. Jadi kalau dikatakan media itu apakah propolis? Bukan. Bukan hanya itu. Apakah media itu hanya marketing plan? Bukan. Media itu adalah 6 kekuatan. Jadi ini semua harus kalian tahu. Harus bisa kalian ceritakan. Dengan baik, dengan bahasamu. Ngerti gak leader? Maka jika kau bisa menceritakan 6 pilar dengan bahasamu, dengan caramu, maka dia yakin perusahaanmu adalah perusahaan benar, perusahaan kredibel, dan bisa dia percaya sehingga dia bergabung bersama dengan kau. Kesalahan kalian kan, kalian pikir media itu marketing plan aja. Enggak. Media itu paripurna. Produk, profil perusahaan, pengiriman langsung, website, support system, marketing plan. Ngerti gak leader? Nah itulah yang kau ceritakan kepada orang untuk meyakinkan dia. Ngerti gak? Nah leader-leader kopong kan dianggap cuman marketing plan doang. Enggak. Wajib hadir di pertemuan. Kenapa wajib hadir di pertemuan? Di pertemuan lah kau menjaga motivasimu. Jadi kalau kau jarang-jarang ke pertemuan gak ada gunanya. Makanya belajar. Datang begini itu akan membangun motivasimu. Yang kedua membangun pemahamanmu. Hal-hal baru. Sehingga kau tetap konsisten menjalankan bisnis ini. Kalau kau udah gak hadir pertemuan, membermu udah gak hadir. Udah selesai lah itu. The game over. Wajib ikut training. Lanjut. Nah pertemuan adalah fondasi dasar dalam membangun member menjadi leader berkualitas. Member tanpa ikut pertemuan dia tidak akan pernah menjadi leader. Maka tugasmu sebagai upline memastikan harus ikut terus. Sebelum pertemuan teleponin mereka, bila perlu jemput, ngerti gak? Karena disitulah proses dia bertransformasi untuk menjadi leader di pertemuan. Ya. Nah, pertemuan adalah proses paling efektif untuk membangun kepercayaan diri, motivasi, serta kebersamaan dalam perjuangan meraih kesuksesan dan melakukan konsolidasi. Pertemuan adalah proses paling efektif dalam membentuk karakter pejuang yang tangguh. Mental yang baik. Ingat, saya membangun bisnis ini. Tolong jangan main-main kalian, saya pasti marah. Saya membangun bisnis ini. Paling atas adalah integritas, kejujuran, kepercayaan. Saya tidak pernah bohongin satu orang member dan leader siapapun. Karena saya tahu, jika saya melakukan ini bisnis ini akan hancur. Saya berbohong sekali, mulai dari awal. Maka kalian ikut saya. Mari kita bangun bisnis ini dengan integritas,
kepercayaan, dan kejujuran kepada downline-mu dan kepada masyarakat Indonesia. Dengan begitu kita akan dipercaya dan layak menjadi yang terbesar. Pertemuan adalah proses paling efektif dalam membentuk karakter pejuang yang tangguh, mental yang baik, jiwa kepemimpinan, serta jiwa kemampuan berorganisasi. Saya ajarkan ke kamu, saat kamu pilih jadi member, kamu tidak hanya lagi berjuang memperoleh penghasilan, tetapi kamu harus menjadi pemimpin. Kau tidak bisa sukses tanpa menjadi pemimpin. Dan hanya di Melia bisa didapatkan. Di luaran kau paling yang kau dapatkan uang atau pemimpin pilihan. Tapi di Melia dua-dua ini langsung kau dapatkan. Kau dapat uang, kau dapat besaran, kau dapat kehormatan, dan kau menjadi pemimpin yang dihargai. Lanjut. Panduan pertemuan. Semua pertemuan harus tertib, terarah, dan profesional. Maka di setiap pertemuan member ajarkan. Jangan keluar masuk ya. Apalagi training. Maka kau harus buktikan dulu kau jangan keluar masuk. Semua leader makanya saya bilang nanti ke depan loh. Saya nggak main-main loh. Nanti saya ngisi saya lihat ada leader nasional di belakang, saya bilang kamu keluar aja. Semua tertib di depan. Jangan ada di luar loh. Saya sudah lelah, saya sudah capek. Dengan kelakuan itu. Tetapi saya tidak akan pernah menyerah dengan member Melia yang siap berjuang. Saya akan dampingin, saya akan temanin, saya akan gandeng untuk sukses. Nah, semua leader berpakaian jas warna hitam dan celana hitam. Semua pertemuan dalam konsep satu nafas dan satu warna. Nama pertemuannya yaitu Melia Siap Sejahtera, OPP, training apa semua. Rundown, materi, desain backdrop, spanduk, umbul-umbul. Pusat impact dan pertemuan adalah Melia Siap Sejahtera, support system, YSN. Siap? Nanti saya ingatkan kembali. Semua OPP, jangan lagi ada materi-materi foto-foto dan macam-macam. Jangan tambahkan satu huruf pun dari slide. Harus tertib. Kalau kau nggak setuju berhenti aja. Daripada bikin masalah, saya harus perbaiki ini dari nol. Lanjut. Disiplin dalam waktu, wajib hadir di setiap pertemuan. Sudah berada di dalam ruangan sebelum pertemuan dimulai. Jadi sebelum leader BOKmu datang, leader nasional member, kau sudah di dalam tertib. Bersama dengan undanganmu. Karena kalau sudah pertemuan mulai, kau masuk, itu akan mengganggu. Suara sepatumu itu akan mengganggu. Saya masih ingat. Training 1.500, 2.500, bahkan 5.000. Sudah 5 jam saya bicara. Ini kedengaran loh. Karena semua fokus. Nggak ada diskusi. Jadi jarum itu jatuh kedengaran. Karena tidak ada yang mau berdiskusi. Semua fokus mendengarkan dan semua fokus mencatat. Karena semua ingin belajar. Semua ingin pintar. Itu yang terjadi. Maka kalau kau terlambat datang, langkah sepatumu, langkah gerakanmu itu akan mengganggu semua. Mengganggu presenter, mengganggu undangan. Undangan akan, atau yang lain akan melihat ke belakang nggak? Terganggu semua. Presenter akan memperhatikan kau nggak? Maka dia akan kehilangan fokus. Inilah Melia awal. Nah, sudah berada di ruangan sebelum leader board masuk ke ruangan pertemuan. Tidak membuat pertemuan lain atau diskusi lain saat pertemuan. Jangan ada diskusi lain. Duduk di depan dengan tertib untuk para leader. Tidak keluar masuk selama pertemuan. Ingat, di bawah itu apa? Baca semua. Itulah duplikasi. Jadi kalau kalian leader sudah begitu, maka semua nanti membermu akan ikutin. Maka jika semua sudah ikutin, maka semua akan tertib. Betul? Kau yakin dengan cara begini pasti sukses ya? Jadi kalian jangan coba-coba, aku udah melakukan ini 20 tahun yang lewat. Itu loh. Lanjut. Nah, jenis pertemuan kita nanti ini, saya bahas nanti. Di training nanti akan saya bahas. Prospek, home prospek, one on one ini prospek ini. Home sharing, training, nah konsolidasi. Nanti saya akan ceritakan lebih detail. Lanjut. Nah, prospek adalah meyakinkan orang lain agar membeli paket produk member Melia Siap Sejahtera. Inilah konsep bisnis. Inilah konsep dasar bisnis. Jadi saat kau cerita kepada orang lain, ini yang kau ceritakan duluan.
Jadi ini bukan money game, Mbak, bukan cari-cari orang. Ya beli paket produk jadi member, Mbak gak rugi, Bapak gak rugi, gitu loh. Gitu ya. Jadi dia jangan berpikir kamu itu jadi salesman, cari-cari orang, gitu loh. Nanti kan kamu kasih tahu, nanti kalau beli produk gue dapat 17,5%. Nanti kalau Anda melakukan hal yang sama dapat 17,5%, gitu loh. Ngerti gak? Ya terserah, gak mau mengerjakan bisnisnya juga gak apa-apa. Ngerti gak? Kan lo gak rugi apa-apa, gituin sama dia. Kan udah dapat produk. Jadi jangan bilang ya, rugi kalau masuk Melia. Siap, aplaus dulu. Nah ini adalah konsep dasar. Prospek efektif. Ini kalian catat di sini, di sini. Prospek efektif adalah meyakinkan orang lain dengan kekuatan 6 pilar Melia Sejahtera. Bukan dengan iming-iming, bukan dengan kebohongan, bukan dengan membujuk, bukan dengan paksaan, tetapi yakinkan dia dengan 6 pilar Melia Sehat Sejahtera. Maka itulah disebut dengan prospek berkualitas. Prospek berkualitas akan menghasilkan member berkualitas. Siap? Aplaus dulu. Aplaus untuk kita semua. Lanjut. Prospek adalah jantung bisnis Anda. Maka pada saat Anda berhenti melakukan prospek, maka bisnis Anda juga akan berhenti. Maka jangan pernah berhenti untuk prospek. Sama seperti yang tadi saya cerita kamu. Ngobrol tentang makanan apa semua, drakor dan macam-macam. Nggak usah ada beban, cerita aja. Ya kalau berhasil dapat 75%. Di mana money game-nya? Di mana enggak benarnya? Jadi yang kamu dengar di luar itu apa? Dia sok pintar atau memang benar? Itu loh. Nah maka penguatan kepada membermu adalah itu. Jika membermu dengan prospek benar, berkualitas, maka apapun kata orang dia tidak akan terpengaruh. Karena dia tahu di sana itu orang-orang enggak benar, cuma menilai. Tetapi kalau kamu ngajarinya, prospeknya nggak benar, ya langsung, itu yang saya bilang. Sama siapa ya? Sama Said ya di Batam. Gabung 10, yang keluar 12. Ya karena kau tidak benar mengajarkannya. Harusnya gabung 10 tambah 20 leader. Tapi yang sekarang gabung 10 keluar 11. Karena nggak benar. Nah ini yang saya perbaiki. Yang saya mau ke depan dengan cara begini adalah gabung 10 tambah 20. Harus begitu, aplaus untuk kita. Tapi dengan cara seperti ini. Penolakan pada saat melakukan prospek adalah suatu kepastian. Karenanya tidak boleh takut dan malu. Jadi memang kalau ditolak kenapa? Mati. Enggak apa-apa kan. Kamu pernah ngundang orang kondangan enggak? Atau makan? Nah, semua yang kamu undang datang nggak? Ya udah, kenapa sih kalian nggak bisa berpikir seperti itu? Ngasih makan orang aja nggak datang semuanya. Nikmatin aja udah. Ini kau undang orang nggak mau langsung, sulit bisnis ini. Ya itulah negatif. Itu yang saya sebut mental miskin. Maka kamu harus bisa. Ya, gua ngajak kondangan aja orang belum tentu datang. Itu loh. Siap? Oke, lanjut. Nah, keyakinan member, ini penting. Siap? Fokus semua. Ini yang kau ajarkan nanti penting sekali. Lanjut. Keyakinan kepada diri sendiri. Kamu harus yakin, itu yang saya bilang. Gak apa-apa kau miskin sekarang. Tapi kau harus memiliki mental kaya. Bayangkan, kamu miskin sekarang, mentalmu miskin, udah miskin aja kau. Kau punya bisnis luar biasa. Yang paling penting yakinkan dirimu. Saya pejuang, saya pemenang. Saya tinggal melakukan dengan sabar. Maka saya akan berada di puncak kesuksesan saya. Siap? Itu loh. Maka apapun yang kau kerjakan, kau harus yakin. Jangan lemas. Apa-apa langsung negatif. Apa-apa langsung mengeluh. Apa-apa langsung nangis. Nikmatin aja perjuangannya, kenapa? Hah? Orang kamu sekolah juga dulu kamu nikmati, biarpun nilainya merah. Ini nikmatin aja. Nah yakin kepada perusahaan. Maka keyakinan ini harus total. Ingat perusahaan tidak mungkin membohongi kamu. Pasti 100% membackup kamu.
Dan tidak boleh ada ragu sedikit pun itu. Dan ini harus sampai deliver kepada member-membermu. Sehingga apapun yang dia baca, dia dengar, dia sudah tangguh dan kuat. Ngerti gak? Dan tinggal kamu katakan, ya kan kamu ada di dalam, emang seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, emang apa yang salah dengan beauty, apa istilahnya kalian? Beauty class, apa yang salah? Enggak, kalau yang bilang itu banyak kan? Kadang-kadang bikin seminar kecantikan kan? Nah, setelah itu apa? Disuruh pulang. Suruh apa? Nah, terus yang salah apa? Berarti kan dia sakit jiwa kan? Nah, tadi seperti saya bilang, coba kamu nanti ke mall. Nah, dia beli elektronik, dia jadi nggak kamu kredit? Nah, dia ambil data kamu kan? Dia yang masukin ke bank kan, bukan kamu kan? Salah nggak itu atau legal? Legal kan? Kan legal kan? Nah, terus yang salah dengan media apa? Itu loh. Nah itu kau harus punya itu. Jadi bukan kau share-share, kau diskusikan. Makanya saya bilang, kalau orang buta sama-sama diskusi, dua orang buta diskusi jalan ya hasilnya nabrak. Ya itulah yang kalian lakukan. Gak ngerti tapi diskusi ya nabrak kamu. Kalau saya goblok banget sini orang gitu loh. Ya tangkapin aja itu yang online itu. Tangkap aja properti. Tangkap aja dealer. Ngerti gak kamu? Harus ditangkap gak? Dealer itu kalau yang dilakukan media salah. Kan diajarin loh. Kan diajarin diminta dokumenmu. Dia yang bawa ke bank loh. Itu legal. Kenapa legal? Asal jangan yang di bawah umur kamu. Itu udah dewasa. Nah, sekarang gini. Kalau saya suruh, kamu umurmu berapa, Dek? 25. Siapa nama kamu? Dinda. Din, kamu minum racun aja. Nah, kamu minum racun. Terus saya disalahin. Hah? Yang bodoh kan kamu mau minum racun. Ikutin saya. Ngerti gak sih? Nah, kamu harus punya jawaban itu. Jadi bukan kau diskusikan apa yang dikatakan orang. Yang orang mengatakan ini gak ngerti apa-apa. Maka itu menunjukkan bahwa dia orang bego. Ngerti gak sih? Saya bilang, kamu minum racun aja. Terus kamu minum racun. Pak Syukur yang ngajarin aku. Ini ketawain orang kamu. Kamu bayi atau apa kamu kan gitu kan? Itu loh. Tapi tetap loh, saya nggak suruh kalian bujuk orang untuk online. Saya nggak suka. Biarkan orang lain mengambil keputusan, solusinya caranya membeli produk Melia Sehat Sejahtera. Tugas kita, yakinkan dia, bisnis Melia Sehat Sejahtera, produk Melia Sehat Sejahtera, bagus dan pantas dikerjakan. Kita sampai di situ saja. Siap? Tapi saya marahnya, saya tahu itu nggak salah. Tapi bukan membela kalian, karena jujur saya nggak setuju, bukan karena salah. Ngerti nggak? Saya tidak setuju bukan karena salah. Karena saya lebih suka yakinkan dia. Kalau dia yakin, biarkan dia cari solusinya sendiri. Siap? Lanjut. Kepercayaan kepada grup leader YSN. Nah sekarang, malam hari ini, saya yang menciptakan bisnis ini. Saya yang membangun bisnis ini. Saya yang membuat support system. Pengetahuanmu belum seberapa. Cetek. Kalau kau ingin sukses, ikuti ajaran saya 100%, maka langit adalah batas kesuksesanmu. Ingat, saya tidak ingin kau gagal. Kalau kau buka di sini, saya bangga kalau kau sukses. Saya begini malam hari ini, karena saya rindu kau sukses. Ini adalah orang tua, saya adalah orang tuamu. Saya orang tuamu di bisnis ini. Kalau anaknya salah, saya ingatkan. Itulah tugas saya. Kalian salah, lakukan dengan benar agar kau menjadi orang hebat dan orang sukses. Siap? Lanjut. Berhubungan. Nah ini sehari-hari. Seorang leader selalu bersikap ramah. Ramah itu biasa. Ramah kalian terus. Karena kalian nggak tahu nanti jadi siapa dia. Ramah aja, jangan sombong. Nanti udah dapat punya duit naik Mercy, jangan sombong ya. Tetap ramah aja. Nah, kamu sombong pada saat OPP. Kenapa sombong? Kan kamu harus tunjukkan harta kamu.
Tapi kalau nggak OPP ya biasa aja lah, pakai Mercy biasa aja ya. Tapi OPP kau bilang, gue udah dapat ini nih kursi Mercy, ya, karena sombong ya. Oke. Jadi saya izinkan sombong hanya di OPP ya. Atau di training boleh sombong. Ya kan, untuk memotivasi. Tapi jangan sehari-hari. Seorang leader harus teachable. Nah ini yang sudah hilang sekarang. Teachable itu adalah mau belajar, mau mendengar, dan melakukan. Siap? Ini yang hilang di Baroy, teachable ini. Dulu kekuatan kita adalah teachable, terpimpin dan profesional. Berpakaian, leader selalu berpakaian rapi setiap kesempatan. Kenapa? Ya bisnismu jutaan per hari, ratusan juta. Lo mau lusu-lusu pakai kaos-kaos. Siapa yang percaya sama lo? Bayangkan kita pertemuan di sini semua pakai lusuh. Jadi kalau ada yang ngeledek kamu, oh mereka berpakaian rapi. Ya memang kami berpakaian rapi pakai bisnis. Lo kan karena koplok lo pakai biasa. Kalau ada di media sosial begitu, oh mereka berpakaian rapi, pakai jas apa semua. Lo memang gua punya bisnis luar biasa daripada lo koplok gak punya bisnis. Kalian itu harus punya pemikiran ngelawannya, ngerti gak? Lo kan kamu punya bisnis ratusan juta, belum sukses ya kamu lagi berjuang. Daripada dia nggak punya masa depan, cuman fitnah-fitnah orang, ngatain orang. Ya kerjanya cuman fitnah orang, ngatain orang, ya nggak pantas berpakaian bagus. Siap? Tuh loh. Nah di setiap pertemuan, mulai dari sekarang, nih Bali, semua kita, leaderboard ya, semua MC, pembicara, pakai jas bicara. Saya sudah kasih contoh beberapa loh. Saya jarang pakai jas ke DPR pun saya jarang pakai jas. Saya pakai gulung-gulung tangan aja. Biasanya pelantikan baru saya pakai jas. Tapi saya memberikan pengajaran kepada kalian saya pakai jas. Biarpun jas saya mahal. Siap? Ya jadi nggak ada lagi ya, semua pakai jas ya. Jangan saya lihat lagi nanti ada. Semua kalau ada kegiatan kalian, grup, masuk semua ke grup. Grup-grup itu bangga kalian memposting kegiatan. Jadi dengan postingan-postingan hidup semua grup. Maka yang lain akan termotivasi dan melakukan hal yang sama. Kita together, we are one. Saling memotivasi, saling menggerakkan. Agar Melia memiliki aura positif. Siap? Jadi semua pertemuan-pertemuan harus nanti diposting. Siap? Lanjut. Jika seorang leader pertemuan, seorang leader hadir paling awal, tadi saya sudah bicara, 15 menit. Leader bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Jadi kalian leader nasional kalau di kantor pusat, kalian udah beres nih semua kursi apa semua ngatur. Untuk duduk di depan. Nah leader menyambut undangan dengan ramah, mengucapkan terima kasih. Kita ini orang profesional. Ada orang undangan, silakan duduk Mbak, terima kasih sudah hadir. Jadi mereka merasa dihargai. Kita welcome. Kita adalah komunitas yang ramah. Siap? Bisa? Leader mengedifikasi. Jadi bukan dirimu yang kau edifikasi. Yang kau edifikasi adalah grup leader dan upline-mu. Siap? Lanjut. Leader mampu menimbulkan kesan kepada undangan bahwa informasi yang akan disampaikan adalah informasi luar biasa. Inilah kekuatan mengundang dulu di Melia. Jadi sebelum saya masuk itu, undangannya itu sudah sebelum Pak Roy masuk bicara, udah penasaran seganteng apa sih Pak Roy, Pak Syukur. Karena leader mampu mengimpact. Jadi saat bicara itu udah enak mainnya. Jadi tidak diajak di bawah ngobrol. Itu kau nggak mengimpact, kau ngerusak. Kau pikir kau pintar bisa closing. Tapi aku tahu kau mau closing dengan cara ngerusak. Udah ikut mulai dari sekarang. Siap? Karena kekuatan pospat itu ada di OPP. Jadi ngapain kau di sini kalau kau nggak mau ikut pertemuan? Kau namanya ngeledek, menghina itu. Nah, leader mematikan alat komunikasi saat pertemuan berlangsung. Leader tidak keluar masuk ruangan saat pertemuan berlangsung karena akan sangat mengganggu. Leader tidak melakukan diskusi dengan siapapun pada saat pertemuan berlangsung. Tadi masih ada beberapa diskusi, masih saya maafkan. Kalian tidak tahu dulu saya kerasnya, ini ada Pak Roy ini. Kalian kan belum kenal saya, hanya senyum-senyum aja kalian lihat. Pak Ali udah pernah ngeliat ya, lagi training saya usir orang ya. Pulang kau, keluar. Saya nggak butuh kamu. Karena saya punya tanggung jawab, ini harus benar. Undangan aja saya usir. Bingung kan kamu? Jadi ketawa-ketawa saya bilang, Mbak, saya capek bicara. Ini bisnis bukan untuk kamu, keluar aja.
Itu loh. Saya ini harga diri saya tinggi. Jadi bisnis ini bukan bisnis membujuk. Ini untuk dia. Ya kalau dia nggak mau dengar dari batang kamu, saya usir aja. Ini dari Pak Roy ini berapa banyak ini. Makanya leader-leader kalau undangan udah jangan tawa, jangan ini. Padahal masih awal-awal tuh. Nah tanpa begitu, media ini nggak akan besar, ngerti nggak kamu? Upline-mu tegas. Mungkin mereka ini nggak percaya undangan saya usir Pak Roy. Ini ketawa-ketawa. Saya bilang, Pak, Bapak undangan ya? Ya udah keluar deh Pak. Kami nggak butuh, ini contoh. Ketakutan dia. Dari tadi kamu serius, aku contoh aja. Enggak, dari tadi dia serius. Ya, saya bilang, Bapak undangan ya? BCC nggak butuh Bapak, keluar Pak. Gitu. Jadi terganggu saya. Saya lebih kaya dari Bapak, saya gituin. Kalau Bapak nggak butuh, udah daripada di sini keluar aja. Saya suruh keluar, baru saya lanjutkan. Udah keluarin dulu nih. Saya suruh leader keluarin, baru saya lanjutkan. Training, dulu training ada leader di luar. Saya bilang kunci pintunya, jangan masuk lagi dia. Nah itulah yang membuat Melia besar. Satu komando saya cara. Nah sekarang kan saya diamin aja masih, saya coba. Oh ini udah nggak benar, ini udah rusak nih. Masalah semakin banyak, tekanan saya. Nih nanti saya usir kamu kedua tawa loh. Ini baru diomongin ya, gimana kamu ngormatin orang, masih ketawa kamu berdua. Keluar. Woi, kalian berdua keluar. Tuh loh, kamu nggak hargai orang gimana? Itu yang saya bilang. Tok leadermu aja nggak ketawa, kamu yang kacamata keluar kalian berdua. Nggak butuh bisnis ini sama orang-orang seperti kamu. Nah, ini yang ngerusak. Udah terlalu banyak masalah kalian bikin. Ini serius bicara kamu masih ketawa-ketawa. Apa yang kamu tawain? Ada yang lucu? Woi, ada yang lucu? Kamu? Ada yang lucu nggak? Selama ini saya diamkan ke kalian. Nah, ini yang ngerusak media ini. Ini yang buat masalah kita di luaran sana. Karena kalian nggak enteng, nggak hormati orang. Gimana kau hormati bisnis ini? Jangan lagi terjadi seperti itu saya lihat. Lanjut. Leader memberikan aplaus jika pembicara mengucapkan hal yang luar biasa. Nah ini kita harus bangun suasananya positif. Siap? Nah cara begini yang saya kasih tahu untuk bisa sukses. Nah sama seperti tadi. Saya juga kan manusia. Kamu lagi ngomong di depan, ada yang ketawa-ketawa, gimana perasaan kamu? Itu loh. Saya lebih hebat dari kau, lebih kaya dari kau masih kopong. Gitu loh. Kau nggak dari tadi udah bicara tentang teachable, kau masih ketawa-ketawa ngobrol. Lanjut. Gimana kamu bisa menjadi hebat begitu? Lanjut. Nah, oke, kita mulai dari sini. Starting from zero, kita mulai Melia yang baru, era kesuksesan, mentalitas yang hebat untuk kita semua. Siap? Kita mulai dari Jakarta. Saya lihat hidupkan ini, semua tertib sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Luar daerah juga tertib. Nanti saya akan keliling seluruh luar daerah. Jakarta setiap Kamis saya akan ada di sini. Kemudian setiap Jumat saya keliling kota di seluruh Indonesia untuk membangun Melia ini seperti dulu. Kembali menjadi Melia yang lama, terbang tinggi untuk sukses semuanya kita.